Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Saputri, NIM 40320011, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai simbol matematika dan cara membacanya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Real 2 yang diampu oleh Bapak Eris Fadi Firdaus MPD. Simbol matematika dan cara membacanya. Ya, untuk pertama, pada kolom pertama itu lambang dan kolom kedua itu keterangan. Yang pertama itu adalah tambah atau positif, kurang atau negatif, kali, ada bagi, ada A pangkat N, ada akar pangkat 2, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal. Yang selanjutnya, elemen dari, bukan elemen dari, himpunan kosong, superset, himpunan bagian atau subset, gabungan, irisan, nilai mutlak, tak hingga, faktorial, pi, derajat, persen, tegak lurus, sejajar. Yang selanjutnya, terdapat simbol, nama simbol, dan artinya. Untuk huruf N, yang berarti bilangan asli, untuk R, himpunan bilangan real, untuk Q, himpunan bilangan rasional, untuk Z, himpunan bilangan bulat. Interval tertutup A, B, di mana X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih besar dari atau sama dengan B. Interval terbuka A, B. Untuk X kurang dari A dan untuk X lebih besar dari B. Himpunan atau koleksi dari elemen-elemen. A gabungan B, yang artinya termuat di A atau B atau termuat di keduanya. A irisan B, termuat di A dan di B. A himpunan bagian, A memuat beberapa atau keseluruhan elemen dari B. A himpunan bagian sejati B, A memuat beberapa elemen dari B. A bukan himpunan bagian dari B. A bukan termasuk himpunan bagian dari B. A komplement, yang artinya elemen-elemen yang tidak termuat di A. A min B atau selisih, termuat di A tapi tidak di B. A elemen A. A elemen A besar, A termuat di A. Alfa bukan elemen A, alfa tidak termuat di A. Himpunan kosong, setiap, terdapat, sedemikian sehingga. Yaitulah tadi simbol matematika dan cara membacanya. Ya, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi barisan-barisan divergen murni. Definisi. Misalkan Xn suatu barisan bilangan real. Yang pertama, dikatakan bahwa Xn menuju ke positif tak hingga dan ditulis limit Xn sama dengan positif tak hingga jika untuk setiap alfa elemen bilangan real terdapat bilangan asli K alfa, sehingga demikian jika N lebih besar dari atau sama dengan K alfa, maka Xn lebih besar
dari alfa. Yang kedua, dikatakan bahwa xn menuju ke negatif tak hingga dan ditulis limit xn sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap beta elemen bilangan real terdapat bilangan asli k beta, sedemikian sehingga jika n lebih besar dari sama dengan k beta, maka xn kurang dari beta. Barisan xn dikatakan divergen murni jika mempunyai limit xn sama dengan positif tak hingga dan limit xn sama dengan negatif tak hingga. Catatan, barisan bilangan real yang monoton adalah barisan yang konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah barisan yang terbatas. Dengan kata lain, barisan bilangan real yang monoton adalah barisan yang divergen jika dan hanya jika barisan itu adalah barisan yang tidak terbatas. Dapat ditunjukkan jika suatu barisan adalah tak terbatas dan naik, maka limit barisan tersebut menuju positif tak hingga. Jika suatu barisan adalah tak terbatas dan turun, maka limit barisan itu menuju negatif tak hingga. Selanjutnya kita ke contoh. Yang pertama, limit n sama dengan positif tak hingga, di mana terdapat bukti diberikan alfa elemen bilangan real, misal k alfa sebarang bilangan asli sedemikian sehingga k alfa lebih besar dari alfa. Yang kedua, limit n kuadrat sama dengan positif tak hingga, di mana terdapat bukti jika k alfa suatu bilangan asli sedemikian sehingga k alfa lebih besar dari alfa, dan jika n lebih besar dari sama dengan k alfa, maka n kuadrat lebih besar dari atau sama dengan n lebih besar dari alfa. Yang ketiga, jika c lebih besar dari 1, maka limit c pangkat n sama dengan positif tak hingga. Terdapat bukti, misalkan c sama dengan 1 plus b, di mana b lebih besar dari alfa. Jika diberikan alfa elemen bilangan real, maka k alfa suatu bilangan asli sedemikian sehingga k alfa lebih besar dari alfa per b. Jika n lebih besar dari atau sama dengan k alfa, maka c pangkat n sama dengan 1 plus b pangkat n lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah n b lebih besar dari 1 ditambah alfa lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, limit c pangkat n sama dengan positif tak hingga. Teorema 1. Suatu barisan bilangan real yang monoton divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Yang pertama, jika xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Yang kedua, jika xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Terdapat bukti, anggaplah bahwa xn suatu barisan naik. Diketahui bahwa jika xn terbatas, maka xn konvergen. Jika xn tak terbatas, maka untuk sebarang alfa elemen bilangan real, terdapat n alfa elemen bilangan dengan sedemikian sehingga alfa kurang dari xn alfa, tetapi karena xn sehingga alfa kurang dari xn, untuk semua n lebih besar dari atau sama dengan n alfa. Karena alfa, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Teorema kedua. Misalkan xn dan yn dua barisan bilangan real, dan anggaplah bahwa xn kurang dari atau sama dengan yn untuk semua n elemen bilangan asli. Yang pertama, jika limit xn sama dengan positif tak hingga,
maka limit yn sama dengan positif tak hingga. Yang kedua, jika limit yn sama dengan negatif tak hingga, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Terdapat bukti jika limit xn sama dengan positif tak hingga dan diberikan alfa elemen bilangan real, maka terdapat bilangan asli k alfa sedemikian sehingga jika n lebih besar dari atau sama dengan k alfa, maka alfa kurang dari xn. Karena xn kurang dari atau sama dengan yn, maka alfa kurang dari yn untuk semua n lebih besar dari atau sama dengan k alfa. Karena alfa sebarang, maka limit yn sama dengan positif tak hingga. Teorema 3. Misalkan xn dan yn dua barisan bilangan real positif, dan anggaplah bahwa untuk suatu L elemen bilangan real, untuk L lebih besar dari 0 diperoleh limit xn per yn sama dengan L. Maka limit xn sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit yn sama dengan positif tak hingga. Terdapat bukti jika limit xn per yn sama dengan L, maka terdapat k elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1/2L kurang dari xn per yn kurang dari 3/2L untuk semua n lebih besar dari atau sama dengan k. Hal tersebut diperoleh 1/2L yn kurang dari xn kurang dari 3/2L kali yn untuk semua n lebih besar atau sama dengan k. Dengan menggunakan teorema 2, maka teorema di atas terbukti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.